Terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan.
senangkan. Ini kerinduan kami. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya sekali lagi menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hatimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita, saudara, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, amin, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, amin. Hanya itu kerinduanku. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, agar hidup kami berkenan, hidup kami menyenangkan Engkau. Sebab Tuhan, Engkau layak untuk dipuja, disembah, dipuji, disembah, diagungkan, sekarang sampai selamanya, sampai Engkau datang kembali pada kali kedua. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kami tanda-tanda zaman ini, bahwa nanti Tuhan akan datang tanpa memberitahu siapapun, dengan segera. Itulah sebabnya kami harus berjaga-jaga, hidup berkenan di hari-hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus. Beri pengertian kepada kami, menangkap isi hati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Ada sukacita. Aminnya seperti belum kuat. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan? Temanya adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan? Seorang anak harus bisa menyenangkan orang tuanya. Anak itu harus menjadi kesenangan dari orang tua, karena anak ini menyenangkan hati orang tua, ayah dan ibunya. Demikian juga gereja Tuhan yang memanggil dia Bapak, ya Aba, itu bagaikan anak yang harus menyenangkan orang tua. Kalau hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Jadi gereja Tuhan, perhatikan, harus sampai bisa menyenangkan hati Tuhan itu. Ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Duduk di ujung, kata terjemah lain. Jadi bukan hanya di kaki Tuhan, tapi di ujungnya kaki Tuhan itu. Dan terus mendengarkan perkataannya. Yang dilakukan adalah terus mendengarkan perkataan Tuhan. Itu firman. Ya, lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Martanya sibuk melayani.
bukannya tidak boleh melayani, bukannya Tuhan tidak suka. Tapi antara kegiatan pelayanan dan duduk di ujung kaki Tuhan, itu yang paling menyenangkan hati Tuhan. Baca selanjutnya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Suruhlah dia membantu aku. Nah, terus Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. banyak kali justru kegiatan, pelayanan, aktivitas bukan tidak baik. Justru itu yang harus kita lakukan. Tapi jangan seperti Marta. Ya, capek fisiknya, capek rohnya, yang ada adalah menggerutu, bersungut-sungut, mengomel. Ya, ini tidak disukai Tuhan. Ya, lanjut. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik, Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. yang tidak diambil daripada Maria. Apa itu? Apa itu? Duduk di ujung kaki. Apa yang dilakukan? Mendengar firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diambil. Pelayanan bisa pindah ke orang lain. Hari ini pemimpin pujian, besok bisa orang lain mengambil alih. Ya, pelayanan hari-hari kita, orang bisa dipakai Tuhan menggantikan kita. Tapi bagian yang terbaik yang sudah diambil oleh Maria itu firman yang didengar, disimpan di dalam hatinya, disimpan dalam bejana tanah liatnya, itu harta, kata Rasul Paulus. Harta ini saya punya dalam bejana tanah liat. Apa itu? Firman. Firman itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu harta yang tersimpan di dalam bejana tanah liat dari Maria, tidak bisa diambil. Nah, dari bacaan ini saya dibukakan mata oleh Tuhan bahwa sesungguhnya Maria adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Pertama, suka duduk di ujung kaki Tuhan, tempat yang rendah. Dari kalau kita dengar firman Allah, harus ada di tempat yang rendah. Kalau tidak, nanti firman Tuhan menyinggung kesalahan, menyinggung kelalaian kita, menyinggung dosa kita, kita jadi marah, tersandung. Bukan tersandung pendeta, bukan tersandung kepada firman, tapi tersandung karena dirinya tidak mau mengambil tempat yang paling rendah. Dalam mendengar firman, haruslah posisi kita di tempat yang rendah, hatinya rendah. Kalau firman Tuhan menyatakan salah, menegur kita, maka kita memperbaiki. Tapi kalau kita tidak ada di tempat rendah, coba lihat Marta. Tuhan saja diperintah. Kan banyak orang Kristen perintah-perintah Tuhan. Minta harus segera Tuhan jawab. Memangnya siapa kita manusia? Gitu minta harus ada. Kalau tidak, merajuk. Ya, tapi Marta ini ditegur keras. Oh ya, kamu itu sibuk, khawatir, banyak perkara. Cuma satu bagian yang terbaik, yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Apa itu? Duduk di ujung kaki Tuhan. Duduk di ujung kaki.
Ini tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagian yang terbaik ini tidak bisa diambil. Siapa yang bisa ambil? Puluhan tahun yang lalu, ketika awal saya menerima firman lahir baru, sampai hari ini, 50-an tahun lebih saya diisi oleh firman. Diisi firman. Siapa yang bisa ambil? Punya aku itu. Ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami sesuatu, itu firman keluar memberi saya kekuatan. Jadi simpan di hati. Ini harta dalam bejana tanah liat. Kalau tanah liat saya nanti satu waktu dibongkar, ya, maka harta itu dibawa kembali ke tempatnya bersama pribadi saya. Maka itu mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Mendengar firman. Banyak orang Kristen tidak suka dengar firman. Kalau firman membuat terbahak-bahak ketawa, good, very good ini pendeta, lelucon. Tapi kalau firman menegur kesalahan kita, supaya hidup kita diperbaiki dari hari ke hari, supaya satu hari kelak menjadi sama lagi dengan Tuhan. Awal mula diciptakannya Adam dan Hawa sama dengan gambarnya. Gambarnya rusak ketika mereka makan buah yang dilarang. Akhirnya diusir keluar dari Taman Firdaus, Taman Eden. Manusia rusak. Manusia di Sodom rusak. Manusia di zaman Nuh rusak. Sampai akhir zaman ini manusia rusak. Coba lihat, bukan hanya orang awam. Begitu banyak hamba Tuhan dalam persoalan pernikahan. Ini yang pokok. Kawin dan cerai. Sama-sama melayani suami istri, tapi bisa gagal. Kan aneh. Kalau hamba Tuhan yang berkhotbah memberitakan firman saja hidupnya sudah bercerai. Apa yang mau disampaikan? Kita tidak sempurna, tapi tidak sampai harus seperti itu. Dalam perjalanan pernikahan ada benturan-benturan. Dengarkan, justru benturan-benturan itu menguduskan kita. Menyadarkan suami dan menyadarkan istri. Di sini yang harus aku perbaiki, supaya aku tidak benturan dengan suami. Di sini aku harus perbaiki supaya aku tidak benturan dengan istri. Bagaimana caranya? Firman Allah, cermin. Firman Allah memperlihatkan kepada suami kekurangannya. Firman Allah memperlihatkan kepada istri. Lewat kaca cermin ini kita bisa memperbaiki. Oh, di sini kurang, di sana kurang. Banyak kali saya dengar orang sudah bosan dengar firman, bosan dengar kesaksian, pusang. Ini tanda dia tidak lagi hidup berkenan dan penuh dengan Roh Kudus. Mau hati-hati itu. Sekarang kita dibatasi waktu. 1 jam itu cukup. Tapi dulu kita sampai 2 jam, 1 jam setengah. Duduk. Anak-anak saya diam semua. Nah, coba. Ini waktu sudah di ujung-ujung kedatangan Tuhan. Tunggu lihat nanti perkembangan di Timur Tengah, di Israel. Itu jamnya Tuhan, itu Israel. Nanti semua bangsa-bangsa akan menyerang. Israel akan terpojok. Yang waktu terpojok itu baru dia memandang yang disalibkan. Mereka salibkan itu, pribadi itu, Allahnya. Ini sekarang. Ini waktu untuk banyak mendengar firman. Isi hidup ini.
duduk, punya lapar dan haus. Ini yang menyenangkan. Coba papa atau mama bicara sama anaknya. Kasih nasihat, kasih apa, anaknya lari. Masuk telinganya yang satu keluar. Marah-marah lagi anak itu. Dengar papanya kasih nasihat mamanya. Senang gak papa mama? Tidak. Kita senang dengan anak kita kalau anak itu dengar-dengaran. Ya Pak, saya salah, saya memperbaiki. Kan enak. Demikian juga Bapa di surga. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita bilang, saya salah Papa, saya mau bikin baik. Wah, betapa senangnya Bapa di surga. Betapa senangnya Yesus. Apa yang menyenangkan hatinya Bapa, Mama? Nasihatnya. Tegurannya pada anak. Kalau saya menegur anak saya, memberi nasihat, dia sangat manis, terima kasih. Wah, senangnya kami orang tua. Begitu juga Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus belajar dengar dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini kaca, cermin. Ya, kita baca Yakobus. Ada orang ditegur, aduh tersinggung. Nah ini kesombongan kita harus dimatikan. Ya, kalau tersinggung, sombong, tidak mau memperbaiki. Sudah banyak tempat kok aku kesana kesana. Nah ini, ya iya kalau Tuhan suruh ke sana, kalau Tuhan suruh ke sini memang. Nah ini namanya anak tidak patuh. Ya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, cepat itu artinya peka. Telinganya peka. Apa itu peka? Ya, tajam untuk dengar apa maunya Tuhan atas hidup saya. Terus, Tetapi lambat untuk berkata-kata. jangan cepat beri komentar, berbantah. Terus, Dan juga lambat untuk marah. jangan marah kalau ditegur. Iblis itu senang kalau saudara marah, tersinggung. Aduh, rusaklah. Ya, terus Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. di amarah hadapan Allah. manusia tidak mengerjakan kebenaran. Lanjut. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor Ya. dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, Dan terimalah dengan lemah lembut Ya. firman yang tertanam di dalam hatimu, ya. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah itu, kalau firman itu menyelamatkan jiwa, kenapa kita tidak mau menyenangkan Tuhan? Dengar nasihat orang tua aman. Coba anak-anak yang tidak suka dengar nasihat orang tua. Nak jadi anak betul nanti tidak sukses. Makanya Alkitab mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Sebab upahnya apa? Panjang umur dan bahagia. Tuh anak-anak dengar ya, mau panjang umur? Kalau happy birthday orang nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umur tidak ditentukan nyanyian teman-teman waktu ulang tahun. Panjang umur ditentukan Tuhan. Hormati, taati orang tuamu dalam Tuhan. Lanjut dulu nih baca Yakobus 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Sesudah mendengar jadi pelakunya. Lanjut. dan bukan hanya pendengar saja. Nah, kalau kita cuma dengar puji pendetanya, ya, lupa melakukan apa yang diajarkan pendetanya, terus Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. kalau tidak demikian, kamu tipu diri sendiri. Terus Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dengar baik-baik.
dan tidak melakukannya, Nah, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. ya, Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. ya, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya. tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, jadi dengar firman jangan lupa. Apa ya? Apa ya? Sekarang bagus. Zaman dulu-dulu ada kaset. Ya, direkam, bisa didengar lagi. Zaman sekarang enak kan, ada YouTube. Didengar ulang, didengar ulang. Nah, firman itu kaca, cermin. Dengar firman, waduh, di sini nggak bagus, di sini, supaya kita nanti layak bersanding mempelai laki-laki. Kita sekarang sedang dihias. Hidup saya sekarang sedang dihias oleh Tuhan. Mana yang tidak benar ini, mana yang kurang, diperbaiki. Satu waktu saya tampil seperti Tuhan, cemerlang. Itu rencana agung Allah. Rencana agung Allah bukan saudara dipakai di dunia ini saja hebat. Bukan diberkati banyak harta. Ini yang membuat seringkali manusia jadi angkuh dan sombong. Bukan hanya diberkati dengan pangkat, dengan kesuksesan di dunia membuat manusia sombong. Tapi kita direncanakan Tuhan satu hari kelak bisa duduk bersama di Yerusalem baru, mempelai wanita, mempelai laki-laki. Sama seperti semula indah seperti di Eden pada permulaan. Ya. Itu sebabnya mendengar firman, berkaca di bawah kakinya Tuhan menyenangkan. Buatlah itu saudara, menyenangkan. Nah, ini yang berikut, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Punya rasa lapar. Lapar dan haus kepada kebenaran. Imbalannya adalah kita berbahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Mari kita baca Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Dengar saudara, makin Tuhan mau dekat datang, makin Tuhan buka dirinya, makin Tuhan buka firman itu, makin tersebar firman Allah di bumi ini. Tapi dengar, firman kalau disingkapkan, firman-Mu singkapkan Tuhan, singkapkan, dibuka pengertiannya, dibuka apa yang Tuhan inginkan. Tapi walaupun dibuka di akhir zaman, itu tidak akan diterima, diperoleh orang yang tidak punya rasa lapar dan haus kebenaran. Kunci untuk menerima firman Allah yang dibuka, yang dinyatakan kepada gereja Tuhan di akhir zaman, adalah punya rasa lapar dan haus. Kalau seorang tidak punya rasa lapar, dia tidak suka makan. Walaupun meja itu sudah disajikan berupa-rupa jenis makanan yang enak-enak. Bagi orang yang lapar, biar itu cuma nasi dengan ikan goreng, jadi. Bagi orang yang walaupun ada di sana segala macam makanan, tapi tidak punya rasa lapar, nggak dapat makan. Demikian juga, Tuhan hanya memberkati orang-orang gereja Tuhan yang lapar, yang haus akan kebenaran. Dia akan disingkapkan oleh Tuhan. Apa rencananya Tuhan itu? Apa rencana Allah itu buat kebaikan manusia? Orang Kristen tidak akan buta, tidak tersinggung, tidak sombong mempertahankan kesombongan. Siapa kita manusia? Debu.
tanah. Makanya Rasul Paulus mengatakan, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Yang tanah liat, satu kali prak seperti celengan, saudara, dari apa itu, tanah dibuat celengan, ada model ayam, ada model apa, masuk uang ke sana. Apa disayang-sayang terus celengannya? Hah? Wah, ini celengan bagus sekali, saya beli ini mahal sekali. Terus ditaruh. Isinya enggak usah. Isinya uang yang saudara tabung itu. Kalau mau dipakai, mau diapa celengannya? Dipecah. Ini nggak ada apa-apanya. Ganteng, cantik, apapun. Ya, satu hari tua, gigi ompong. Gugur sendiri. Mata mulai tidak bisa lihat betul. Telinga sudah mulai apa. Ya kan? Betul ya? Betul atau enggak? Betul. Tapi Maria ini sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Apa itu? Itu firman perkataan Tuhan. Itu yang menyenangkan. Kalau orang Kristen itu senang dengar firman, senang. Tapi itu kan pendeta yang khotbah. Lah pendeta kan baca. Saudara, cuma saya diberi tugas dibukakan oleh Tuhan untuk disampaikan. Saudara juga harus baca setiap hari, langsung dengar. Seperti Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Ya, ayam jantan bisa dipakai membentuk pertobatan Petrus loh. Keledai bisa membuat Biliam. Lah ya apa Tuhan pakai manusia biasa, hamba Tuhan, pendeta, gembala, saudara. Pasti ada sesuatu yang mau diperbaiki. Jadi kadang-kadang keluar dari mulutnya pendeta itu teguran, nasihat. Dengar dengan rendah hati. Ya, 2 Korintus 4. Ini bejana tanah liat, harus menyimpang harta. Itu menyenangkan Tuhan. Wah, anak saya ini suka menabung firman. Ya, tolong 2 Korintus 4, baca itu perikop di atas. Harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani. Ada harta jasmani yang tidak bisa dipegang terus. Makanya Yesus berkata, Maria memilih bagian terbaik yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Itu harta rohani di dalam bejana tanah liat Maria. Lanjut dibaca. Oleh kemurahan Allah, ya, kami telah menerima pelayanan ini. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, Ya. dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi di dalam perikop itu harta rohani itu firman. Tersimpan dalam bejana tanah liatnya Maria. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kuncinya untuk mendapatkan rahasia firman dibukakan menjadi berkat untuk kita adalah lapar dan haus. Orang lapar apapun dia makan. Orang haus, air apapun dikasih minum, dia minum saking hausnya. Ya, bukan milih-milih. Oh, ini yang enak untuk telinga saya, ini saya ambil. Oh, ini tidak enak,
nasihat teguran yang tidak pahit ini. Harusnya apa? Kalau saya ditegur firman Tuhan, saya menangis. Aduh Tuhan. Saya suka dengar hamba Tuhan yang dipakai Tuhan khotbah. Saya dengar. Sekarang lebih gampang. Saya tidak perlu ke Jakarta, ke Bandung, kemana dengan Surabaya, tidak perlu. Saya bisa dengar itu. Itu yang saya dengar. Saya bukan lihat-lihat film banyak itu. Itu menghabiskan energi dan Roh Kudus hilang, urap menghilang. Kita jadi orang dunia. Ya, jangan suka lihat film-film saja di dalam HP saudara. Ya. Nah, mendengar harus dengan rasa lapar dan haus. Tadi Matius 5 sudah dibaca, berbahagia orang yang lapar, haus. Apa tuh yang bikin bahagia? Dapat istri cantik. Satu waktu istrinya sudah tidak cantik. Dapat suami ganteng, satu waktu juga sudah tidak. Rambut sudah mulai putih, rambutnya sudah mulai rontok, giginya pun rontok, jalan pun dipapah. Ya. Mendengar firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik kita sekarang lapar daripada nanti. Ini zaman akhir. Ya, lapar sekarang masih ada firman. Tadi saya sudah katakan, di mana-mana kita bisa dengar hamba-hamba Tuhan yang baik, jangan sembarangan juga. Ternyata tambah lama Tuhan membukakan. Ternyata ada pendeta yang jago khotbah, hebat, fasih lidah. Ya, tapi kawin cerai, gimana ini? Hah? Kan tidak pantas. Ada pejabat tinggi di kota ini berapa tahun yang lalu. Saya diminta untuk mendoakan pejabat paling tinggi di kota ini waktu pelantikan. Saya bilang, Bapak dan wakilnya dengar, boleh saya kasih pesan nasihat firman? Silakan pendeta. 3 poin. Yang pertama, pesan Tuhan, Bapak jangan sombong. Saya kira mereka marah, ternyata tidak. Mereka aminkan, amin. Jangan sombong. Dosa yang dibenci Tuhan adalah dosa sombong. Kenapa ada iblis? Itu malaikat yang pemuji menyembah di sorga, sombong, mau jadi seperti Allah. Dibuang. Ya, dosa yang paling dibenci. Tinggi hati. Kalau Bapak terpilih, jadilah panutan teladan, rendah hati Pak. Layani masyarakat. Anda cuma 5 tahun. Kalau berbahagia diberi Tuhan lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, selesai. Jadi rendah, amin. Yang kedua Pak, ini Pak yang kedua ya, Bapak harus benar dalam keuangan. Artinya Pak, jaga jangan sampai ada salah, penggunaan salah keuangan. Amin. Dua-dua menjawab, wakilnya dan saya bilang, kalau kau tidak setia perkara kecil, kata Alkitab, siapa yang bisa mempercayakan kamu perkara besar? Bapak dipercaya, memimpin. Ya, harus jadi panutan contoh. Benar dalam keuangan, tidak melakukan pelanggaran uang. Amin. Yang ketiga Pak, ini sebenarnya poin nomor 1. Pernikahan. Pernikahan itu sangat penting. Kalau Bapak dalam nikahnya, rumah tangganya tidak bisa
menjadi pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin dari masyarakat yang juta atau ratusan? Bapak harus bisa memimpin rumah tangga, keluarga. Suami istri, nikahnya harus bagus, bukan sempurna. Belum ada orang sempurna. Amin. Awas Pak, banyak godaan. Amin. Pertahankan pernikahan. Saya bersyukur. Ya, kami menikah umur 24. Dan kami sudah menikah nanti ini, tahun ini, ya 54 tahun. Semoga Tuhan panjang umur kami bisa mencapai 60 tahun pernikahan. Semoga Tuhan yang tahu. Dan anak-anak dapat kelihatan kehidupannya, ya sampai pun anak cucu. Bukan sombong, saya cuma ingin bersaksi. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dari mana kekuatan ini? Firman. Agar kekuatannya melimpah-limpah itu, kata firman, didapati dalam bencana tanah liat. Inilah firman. Ya, pengajaran Alkitab itu sangat penting. Miliki lapar dan haus sekarang. Jangan nanti tidak ada firman. Lapar dan haus nanti itu bahaya, saudara. Amos 8 ayat 11. Tolong dibaca dengan baik. Sesungguhnya. Perhatikan. Kata sesungguhnya, sebentar. Kata sesungguhnya itu sungguh-sungguh demikian. Ya, Tuhan tidaklah main-main, serius. Ya, silakan. Waktu akan datang. Waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan. Ya. Dan bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Orang nanti haus dengar firman tidak menemukan. Silakan baca lanjut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dari laut ke laut. Terus. Dan menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak mendapatnya. Sekarang ada firman Tuhan. Tadi saya katakan. Firman sedang dibukakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan-kapan saudara bisa dengar. Kapan-kapan sudah bisa dapatkan. Tapi nanti tidak dapat. Di atas temanya itu Amos 8. Lapar dan haus. Kunci untuk mendapatkan firman. Lapar, haus. Kalau tidak lapar, tidak ada. Biarpun limpah. Biarpun dibukakan oleh Tuhan. Tapi kalau tidak punya rasa lapar. Biar makanan semeja enak-enak. Saya tidak punya rasa lapar. Tapi biar cuma ada nasi tok di situ dengan kecap, saya makan karena saya lapar. Itu gambarannya, saudara. Bisa dapat tangkap itu? Bisa? Ya. Biarpun ada tuturuga, ada tuturugi sini, ya, ada ayam panggang, ada bebek panggang, ada babi butar, ada babi guling. Tapi kalau tidak lapar, ya tidak enak. Tapi kalau saudara lapar, aduh. Cuma ada kangkung cah di situ sama nasi sudah makan karena lapar. Jadi orang yang mendapati firman yang dibukakan oleh Tuhan firman-Nya, orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Siapa itu? Maria. Ini menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu, nyanyi itu boleh. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku menyenangkan. Menyenangkan bagaimana, Dang? Nah, dengar firman.
Punya waktu pagi duduk di kaki Tuhan, ya, baca Alkitab, ya, jangan cuma baca yang lain-lain. Alkitab, setiap huruf itu kalau kita baca timbul apa? Roh yang menimbulkan, itu rema, makanan buat kita. Ya. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya Disampaikan firman, dan disembuhkannya mereka. disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, ini ada orang yang sudah sakit sudah mau mati, tapi dengar firman sembuh. Saya tidak pernah lupa kesaksian dari pendeta Cho dari Korea almarhum. Ada seorang ibu yang menjadi anggota gerejanya yang baru. Ibu ini mendapat firman Tuhan, dia senang sekali. Tapi suaminya agak seperti orang gila. Kenapa bisa begitu? Karena mereka usahanya jatuh, bangkrut, habis, ludes hartanya. Jadi suaminya jadi seperti orang gila, tidak sadar diri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Istrinya susah. Sampai satu waktu dia bilang, aku mau bawa suami saya di gereja, siapa tahu Tuhan sembuhkan. Jadi istri-istri kalau maju jangan maju sendiri. Mana suami budang? Mau lihat suami nanti, aduh suamiku, aduh ada di mana? Dibakar di api, aduh. Loh iya bukan orang percaya, Yesus masuk surga. Tidak, kelakuanmu bagaimana? Yesus. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu hanya Yesus tapi tidak melakukan perintahku. Bilang bagaimana tahu perintah Tuhan? Tidak mau dengar. Ini istri yang baik. Dia punya beban pada suaminya. Dia bujuk suaminya yang lindung itu. Sampai duduk di gereja. Hamba Tuhan berkhotbah, pendeta Coyomi berkhotbah. Istri tidak tahu suaminya sudah sembuh. Karena di dalam firman itu ada kuasa. Bukannya mengubah hidup, tapi ada kesembuhan pada saat firman disampaikan. Saudara percaya? Tidak ada amin. Istrinya tidak tahu suaminya sembuh. Waktu pendeta cuma masih mau bangun gedung ibadah yang besar. Jemaat diminta korban. Sampai disodorkan kepada ibu ini memberi apa adanya. Saat mereka kan usaha jatuh. Tiba-tiba suaminya ambil kertas satu, catat. Saya juga akan berkorban sekian banyak. Istrinya bilang sama tukang menjalang kolektor, jangan. Dia tidak sehat. Dia hilang ingatan. Dia bilang sama istrinya, sekarang aku ingatan kembali tajam. Aku sudah sehat. Loh, istrinya tidak percaya. Istrinya tidak percaya suaminya sudah sembuh. Disampaikannya firman Allah, disembuhkannya tubuhnya, jiwanya, rohnya. 3 hal ini. Suaminya sudah sembuh, nggak senewan lagi. Ini betul-betul. Dan betul pendetanya datang periksa, sudah sembuh. Coba, psikiater terkenal tidak bisa sembuhkan. Dokter itu manusia biasa. Sama dengan kita. Obat juga manusia biasa. Obat biasa dikasih manusia, buatan manusia. Makan obat ini, ya,
ada hasilnya apa? Kurang tepat buat ini. Makan ini obat membuat mulut sakit. Makan obat itu membuat tubuh yang lain sakit. Jadi bagaimana? Disampaikan firman, disembuhkannya, dibebaskan dari apa mau. Baca baik-baik sekali lagi, saudara. Ternyata memang betul dibuktikan, bukan di zaman Yesus, tapi di zaman Cho Yong-gi Korea. Ya, baca terus. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nah, ketika saya diundang KKR tahun 89, 92 barangkali ke sini. KKR di Sulawesi Utara di Bitung. Saya layani KKR 10 kali, Bitung Manado, Bitung Manado. Masih muda, baru 40-an, jadi saya kuat. Ya. Waktu saya layani KKR di lapangan disediakan di situ di Bitung. Ternyata sampaikan firman Tuhan, ada orang disembuhkan hepatitis B. Sakit hepatitis B. Itu waktu zaman itu jadi orang banyak takut. Saya tidak tahu. Tapi orang ini cari tahu alamat saya tinggal di mana. Dan orang tunjukkan dan dia datang ke rumah. Pak, terima kasih. Loh, saya tidak kenal ibu, saya pernah berbuat apa sampai berterima kasih? Begitu suami saya datang di KKR, dengar Bapak khotbah, dengar dia punya hati percaya. Pak, dia berdoa pada Tuhan dan diperiksa dokter, dinyatakan sehat, hepatitis B, sembuh, cuma dengar firman. Saya tidak pitu pandangan, saya pun tidak kenal. Yang saya saksikan ini benar. Orangnya datang ketika saya masih numpang di Tuminting sana. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh dengar firman Allah menyembuhkan kita. Amin. Bukan hanya fisik, tapi roh kita juga jadi sehat. Kuncinya ada, jangan tinggal di rumah, punya lapar, haus, sekalipun itu di Bitung. Dulu saya bolak-balik Bitung. Manado cuma Bitung 50 kilo, tidak sampai. Dari Jakarta, anak-anak saya rumahnya jauh dari tempat ibadahnya. Mereka pergi. Ya. Jadi kesaksian ini benar. Kalau kita punya rasa lapar, haus, nanti firman tidak ada, kita sudah ada tersimpan. Ini jadi kekuatan. Ya, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Sungguh-sungguh mencari kebenaran, sungguh-sungguh menerima kebenaran, punya komitmen untuk membaca, merenungkan setiap hari dan melakukan. Komitmen dengan Tuhan. Satu pasal satu hari. Bacalah mulai dari Kejadian, atau bacalah mulai dari Perjanjian Baru Injil Matius. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab, 66 kitab. Itu roti hidup. Dalam ruang suci ada meja roti. 66 kitab, 66 tumpuk roti, 66. Roti hidup. Tuhan Yesus tegur orang banyak. Kamu cari aku karena makan roti. Roti keju, ya, roti mentega, ya, roti apa. Nanti kamu lapar lagi, besok makan buah di Jampang. Berbahagia orang yang mencari aku, roti yang turun dari sorga, kata Yesus. Tapi mereka tidak mau cari Yesus. Mereka mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri. Tapi Tuhan tidak datang bujuk-bujuk. Petrus,
Jangan mundur ya. Orang sudah mundur, kamu jangan ya. Jangan. Kasihan saya dong. Apa kata Tuhan pada Petrus? Kamu, Simon, mundur. Kemana lagi Tuhan? Loh. Tuhan itu baik, tapi tidak kompromi. Ya. Berapa banyak orang di dalam gereja dengar firman, tapi tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa haus. Mana Petrus? Kamu mundur, ditantang sama Tuhan. Kemana lagi Tuhan? Tolong dibaca Yohanes 6. Ini semua ada di Alkitab, dikisahkan. Ya, Yohanes 6. Ayat yang ke-60. 60 dulu, baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Banyak orang tidak suka cari perkataan keras. Mau dia yang enak-enak. Nina bobo, bobo saja kamu. Tuhan datang tak bobo. Terus, siapakah yang sanggup mendengarkannya? siapa yang sanggup dengar perkataan keras? Terus, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, ya, berkata kepada mereka, ya. adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataan keras membuat banyak orang mundur. Tapi 67 baca. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? kamu tidak mau pergi. 12 murid ini. Terus, Jawab Simon Petrus kepadanya, ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup Perkataan yang hidup, yang kekal. berkekal. Siapa lagi? Kemana lagi? Ada orang bilang begini, kemana lagi kita? Lalu sekarang kemana dia? Ya toh? Yohanes pasal 6 ini menunjukkan sikap Petrus yang disenangi Tuhan, tidak mundur dari perkataan keras. Mazmur 119 ayat 130. Dengar baik-baik saudara. Mazmur 119. Bila tersingkap, Bila tersingkap, bila firman terbuka, bila firman itu dibukakan, ya, firman-firmanmu memberi terang, firman-firman itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang memberi bodoh. pengertian. Di sini salahku, di situ salahmu. Perbaiki supaya gambar Allah ini yang rusak ketika Adam tidak taat dan Hawa tidak taat, diperbaiki dalam rupa Yesus itu. Rupanya Yesus itu rupanya firman. Jadi kita lakukan, kita dibentuk jadi hidup ini seperti firman itu yang kita dengar. Kita jadi seperti Yesus. Cuma dengar, tersinggung, takut, merajuk, apa gunanya? Tidak semua orang berkenan pada Tuhan. Yang berkenan, yang menyimpan firman, menjadi pelakunya seperti Maria. Ya, bila tersingkap firman-Mu, lanjut ayat itu yang berikutnya bagus. Mulutku kungangakan ini yang lapar. Terus, dan megap-megap, dan megap-megap. sebab aku mendambakan perintah-perintah. Ini orang yang lapar dan haus. Kalau saudara kasih makan anak, makan nasi, makan bubur, makan apa? Kalau anak itu doyan makan,
suka makan, nafsu makannya bagus, sehat anak itu. Coba dikasih saya 1 sendok, makan, ya saya makan. Belum apa-apa, mama, kasih lagi. Ini nafsu makannya bagus. Kan senang siapa? Mama dong. Padahal lauknya cuma telur dadar saja, tapi itu anak. Mama bilang pelan-pelan, nanti tatigo. Ini yang Tuhan mau kita. Tuh, itu Maria. Lapar, haus. Dia sudah dengar Tuhan mau datang, dia sudah siap. Begitu Tuhan datang, duduk di kakinya. Di ujungnya situ. Sikap yang merendah. Tidak mungkin kalau tidak punya kerendahan hati bisa menerima teguran. Sikap tempat di ujung kaki Tuhan terendah itu diambil oleh Maria. Ya, hari-hari ini itu yang menyenangkan Tuhan. Milikilah rasa lapar, rasa haus, punya waktu duduk di ujung kaki Tuhan. Ya, miliki waktu ini untuk bersekutu. Sediakan dari 24 jam yang Tuhan beri, 8 jam tidur normalnya. Kalau macam saya tidak normal lagi. Usia sudah seperti ini, saya tidurnya 5-6 jam cukup. Kalau hari Minggu mau ibadah atau mau tidur saya kurang malah. Ya. Bangun tidur punya waktu bersekutu. Ini menyenangkan. Kalau saudara bisa main gitar paling enak lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sambil dalam hadirat Bapa. Punya waktu. Sesibuk apapun punya waktu. Ya, sediakan waktu. Waktu ini dikasih Tuhan 1 hari berapa jam? Berapa jam? 12 jam? 24. Ini mau jadi dokter. Tidak mau jadi pendeta. Tidak mau. Bodoh itu. Pintar. Jadi dokter juga ya, tidak apa-apa ya. Dan dari kecil saya tanya, mau jadi apa? Dokter. Saya tanya, mau jadi pendeta? Tidak mau. Mau jadi apa? Direktur. Ya. Tapi kalau Tuhan panggil kamu jadi pendeta, mau atau tidak? Tetap tidak mau. Coba, saudara. Nah, miliki waktu bersekutu. Punya waktu. 24 jam, kasih 1 jam saja. 1 jam masih ada berapa jam for kita? 23. Orang Jakarta bilang kebangetan. 23 jam. 24 jam, tidak rela potong 1 jam. Kan Tuhan tidak minta banyak. Tuhan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersama aku 1 jam? Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa di Getsemani, tidur dia. Inilah waktunya bangun secara rohani. Punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Memandang wajahnya Bapa di surga. Memuji, menyembah dia dan baca firman-Nya. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, bagaimana akibat pribadi yang menyenangkan? Menimbulkan mujizat. Membangkitkan mujizat. Coba. Lazarus sakit. Sudah sakit parah. Maria Marta kirim berita, halo, kirim WA, Tuhan, saudaraku
Lazarus sakit. Sakit berat. Wah, Tuhan dengar itu. Tunggu aku pelan-pelan. Sudah, tetap saja di sini. 2 hari masih belum datang. Dikirim kabar. Saudaraku Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan bilang, mari ke sana. Lazarus tidur, bukan mati. Tidur. Orang percaya, yang hidup percaya, tidur. Bukan mati. Sebab mati tidak bangun-bangun. Tapi nanti nafiri Allah berbunyi, dia akan bangun. Sangkakala bunyi. Semua orang bangun dari kubur, bangun dari tidur yang lama. Untuk apa? Ada yang bersukacita, haleluya. Pesta, ada pertemuan di udara. Masuk nikah anak domba. Masuk kerajaan 1000 tahun, memerintah seperti seorang raja-raja bersama Tuhan. Masuk Yerusalem baru. Di situ saudara tempat kita, bukan di sini. Tidak usah ambisius di dunia. Boleh punya cita-cita, tidak dilarang. Ya, bukan tujuan akhir di sini. Ini persinggahan menuju sana. Ya, orang mati tidur. Tuhan bilang, tidur dia. Tidak apa-apa, Lazarus itu cuma tidur. Ya, pergi di sana. Semua Marta, Tuhan, kalau kamu datang, waduh, saudaraku tidak mati. Tuhan bilang tidak. Dia bangun, bangkit dia. Enggak, sudah nanti akhir zaman baru dia bangkit. Sekarang sudah tidur, kasihan. Masih muda lagi. Ya. Terus dia dipanggil siapa? Maria. Dia tahu ini saudaranya ini menyenangkan hati Tuhan. Mungkin karena dia menyenangkan hati Tuhan. Aduh, pasti Tuhan berbuat sesuatu. Walaupun saudaraku sudah 4 hari dikubur. Apa yang terjadi? Maria datang. Apa yang dibuat? Seperti Marta? Banyak orang Kristen gitu lah. Ribut. Maria tidak seperti itu. Begitu kalem, langsung dia sujud. Karena dia sudah biasa sujud, menyembah, punya waktu dengan Tuhan. Dia sujud. Baru dia bilang, Tuhan, andai kata Engkau ada, saudaraku tidak mati. Mana saudaramu? Dia lihat Maria, hati Tuhan tertarik, begitu maskul, begitu susah Tuhan itu. Ini orang menyenangkan saya. Saya tidak tega lihat dia bersusah hati. Tuhan senang dengan orang yang menyenangkan hatinya. Dan dia tidak mau lihat saya dan saudara susah. Mana kuburannya? Jangan. Marta bilang, jangan. Bau, sudah 4 hari bau. Rusak semua organ tubuhnya. Marta tidak tahu dia bertemu dengan pencipta. Siapa pencipta? Allah di dalam Yesus. Yesus itu Allah, firman menjadi manusia, pencipta. Pegang baik-baik ya orang Kristen. Bahwa Allah adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Allah yang jadi manusia. Awas jangan ada yang menyangkal. Antikris siap untuk menerang saudara. Karena antikris tidak percaya Allah menjadi manusia dalam Yesus. Itu sebabnya makan roti dan anggur perjamuan suci. Itu kesempatan kita mengagungkan, mengakui Tuhan pernah datang jadi manusia. Daging. Akhirnya Tuhan membuat Maria menangis.
Tapi Maria membuat Yesus juga menangis. Ini hebat ini orang. Buka lubangnya, buka lubang kubur. Jangan, kata Marta. Buka, kata Yesus. Apa kata Yesus? Lazarus, keluar. Orang mati saja dengar-dengaran, orang hidup tidak dengar-dengaran. Gimana ini? Orang mati bisa dengar suaranya Tuhan. Dan itu nanti, kata Alkitab. Ketika nafiri Allah dibunyikan, orang yang sudah mati ribuan tahun bangkit semua. Apalagi cuma 4 hari. Keluar Lazarus. Lazarus keluar. Pakai buka. Dia punya kain. Dibuka. Lepaskan semua. Baru dia bisa jalan ngomong. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya. Kalau orang mati bisa bangkit. Orang sakit bisa sembuh. Mana lebih gampang? Sakit sembuh atau mati dibangkitkan? Hah? Mana? Aikin? Mati dibangkitkan dengan orang sakit sembuh. Mana lebih gampang? Hah? Yang gampang mana? Mati dibangkitkan yang gampang. Novel. Orang disembuhkan itu gampang. Mati dibangkitkan itu susah. Ya betul? Betul ya? Yang susah Tuhan buat untuk kita. Saya percaya. Yang sulit. Yang susah kita, yang paling susah. Itu yang Tuhan mau buat untuk kita gerejanya. Tapi mari belajar menyenangkan hati Tuhan. Mujizat akan berlaku dalam hidup kita. Yohanes kita baca ini, Yohanes 11. Supaya diteguhkan, kita baca. Kalau kita tidak baca, kita kira ini pendeta yang ngomong. Ya, supaya saudara bisa baca di rumah, baca semua dari ayat 1, tapi saya cuma mau membacakan ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkur, ini sikap orang yang menyenangkan. Terus? Dan berkata kepadanya, Ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, kalau kau ada di sini, saudara saya tidak mati, Tuhan, tidak mati. Terus? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, Ya. maka masgullah hatinya. Masgul. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Coba saudara. Kalau orang menyenangkan hatinya Tuhan, dia sedih, Tuhan sedih. Dia menangis, Tuhan juga menangis. Sampai di situ. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan seperti Maria? Suka duduk di ujung kaki. Suka menyembah. Suka tersungkur. Waktu dia sedih karena saudaranya meninggal. Menangis. Yesus pun menangis. Sepenanggungan. Oh. Kalau ada orang Kristen begitu cinta pada Tuhan. Dia menangis ketika dia ingat korban Yesus. Sampai tidak ada darah lagi satu tetes di tubuhnya. Tidak ada darah. Habis 4 liter darah di atas kayu salib. Kalau kau bisa lihat korban Tuhan. Menangis. Yesus pun suka menangis bersama Anda. Apa akibatnya? Lazarus keluar. Hidup. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. 4 hari sudah di dalam kubur. Organnya rusak. Jantung sudah mulai. Ginjal, levernya, semua rusak.
ususnya rusak, nomor 1. Waktu dia keluar, organ tubuhnya baru, karena dia itu pencipta. Yesus itu pencipta. Haleluya. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Gak berani, karena saudara tidak baik sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tapi Tuhan bilang, banyak kamu nyanyi itu tidak benar. Aku tidak berkenan. Kalau Tuhan Yesus baik, kita pun harus baik, menyenangkan Dia. Ya. Nah, apa? Maria puas, hanya duduk dengar, hanya duduk menyembah, hanya duduk tersungkur. Dia puas? Tidak. Dia tingkatkan pelayanannya. Dia menyatakan kasihnya. Apa yang dia buat? Dia punya hasil tabungan, pekerjaan. Dia kerja, ada tabungannya. 300 dinar 1 tahun dia kerja. Dia kumpul-kumpul, dia beli minyak narwastu yang mahal. Hasilnya 1 tahun, saudara, tidak diminta Tuhan 1 tahun punya gaji. Cuma setitik kecil dari pendapatan saudara Tuhan minta, itu milik saya loh. Coba, saudara enggan kasih? Hah? Baru saudara bilang, aku cinta kau Yesus. Tuhan bilang, enggak, kau enggak cinta saya. Apa yang dia buat Maria? Yohanes 12 mencatat, diambil minyak itu dituangkan di kaki Yesus. Harum semerbak di dalam ruangan karena minyak yang disimpan-simpan oleh Maria itu. Ini satu orang munafik, Yudas Iskariot. Ngomong apa dia? Sayang sekali. Waduh, minyak ini setahun ditabung 360 dinar. Kok dipakai buang saja di kakinya? Yang namanya Yesus. Nah. Coba dia Yudas ini pura-pura kan. Banyak orang Kristen pura-pura. Yang marah ya. Banyak pandita pura-pura. Supaya saudara tidak marah kepada pandita, pandita juga pura-pura banyak. Aduh, sayang tuh dibuang-buang. Tapi Tuhan biarkan dia melakukan persiapan bagi penguburanku. Ini orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Baca sedikit ya, baru kita menyembah kepadanya. Beri penyembahan yang terbaik. Yohanes 12. Ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Ya. dan Marta melayani. Ya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus juga sudah makan. Marta juga sudah melayani, tapi tidak seperti di Lukas 10. Kalau di Lukas 10 cerewet sekali, dia juga sudah dirubah. Marta juga sudah dirubah. Tidak lagi seperti di Lukas 10 banyak ngomongnya perintah-perintah Tuhan. Tidak. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. dia memberikannya murni. Terus Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. menyeka. Itu rambut itulah. Rambut bagi wanita itu. Disayang-sayang, sudah dicuci, sudah disampo, sudah apa. Pakai kakinya Tuhan yang banyak debu itu diseka.
Luar biasa ini Maria. Bagaimana tidak menyenangkan Tuhan? Baca lanjut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Harum penyembahannya. Ya, terus. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Saya tidak tahu siapa yang orang Kristen menyerahkan Tuhan. Menyangkal Tuhan nanti. Banyak. Lalu penderitaan itu datang, banyak orang Kristen menyangkal. Aku tidak kenal. Sekarang disuruh kenal, tidak mau kenal. Lanjut. Berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Ya. dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Oh, Pak, betulkah? Betulkah Yudas ini suka orang miskin? Omong kosong, dia suka untuk dirinya. Sampai dia jual gurunya 30 keping. Cuma perak, bukan keping emas. Saking cintanya uang. Jangan jadi hamba uang akhir zaman. Jangan cinta uang. Simpan uang. Uang tidak berguna satu waktu untuk kamu. Narwastu 300 dinar tumpahkan. Terus Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. bukan dia perhatikan orang miskin. Ini mulutnya saja, lain di hati, lain di mulut. Harusnya apa yang di hati meluap keluar mulut, tapi ini lain di hati, lain di mulut. Terus Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. pencuri, perampok. Bisakah orang merampok Allah? Kata Maria ketiga. Bolehkah manusia menipu Allah? Gak bisa. Apalagi kalau kata menipu kita ganti merampok. Siapa yang berani rampok Allah? Karena merampok itu terang-terangan. Kalau menipu itu diam-diam. Diam-diam menipu pun tidak bisa. Karena Allah maha tahu. Siapa suruh kamu bilang kamu telanjang Adam? Kamu makan itu buah? Gak bisa sembunyi. Yuk, Kain, di mana adikmu? Mana aku tahu adikku di mana? Nah, kan Tuhan tahu. Bolehkah manusia menipu Allah? Kata Maria ketiga. Bolehkah manusia merampok Allah? Tidak bisa. Ini pencuri. Dia seorang pencuri, perampok. Padahal dia bendahara. Ya. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, Ya. mengingat hari penguburan. Hari penguburan. Tuhan sudah dekat untuk dikuburkan. Kita sudah dekat hari Paskah. Apa kita berubah? Tidak. Momen memperingati Jumat Agung. Momen kembali ke kasih-Nya Allah. Inilah waktu untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Punya lapar dan haus kepada firman sebelum terlambat. Tuhan Yesus tolong kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit, mau menyenangkan hati Tuhan. Bangkitlah berdiri. Menyenangkanmu Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Setiap hari sediakan 1 jam, terlalu kurang. Ya, persepuluhkan waktumu 24 jam, 2,5 jam. Bukan hanya perpuluhkan nafkah kita, penghasilan, tapi perpuluhkan waktu. Ya, ke tempat ibadah paling 2 jam, selesai kita pulang. Jangan orang terburu-buru, makan firman buru-buru. Tersendat sini. Ya. Tenang-tenang dengar. Tuhan, ku mau menyenangkan. Biar keluar dari hati ini. Aku mau menyenangkan. Nyanyikan nyanyian yang keluar dari hatimu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan tahu siapa itu menyenangkan.
Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu. Sebelum bisa diberikan semuanya, hatimu dulu. Hati tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkan-Mu. Siapa mau senangkan Tuhan? Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Serahkan hatimu dulu. semua ku berikan. Sebelum bisa berikan semua, hati dulu. Hati Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Siapa mau senangkan Tuhan? Suka dengar firman, lapar dan haus, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kaum ibu-ibu wanita penyanyi menyenangkan, silakan. Kaum pria sembahyang menyembah. Ya, Tuhan cari Maria. Itu kerinduanku. Ya, kau ibu menyanyi, wanita-wanita, Maria menyanyi.
Nyanyi dengan sungguh dari hatimu ingin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Itu kerinduan Ramasyakarabharaba Ramasyakarabharabasya. Laki-laki bapak-bapak menyembah Ramasyakarabharabasya. Kau ibu menyanyi seperti Maria dari hatimu. Ada waktumu duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Oh Ramaya Rabasa. Oh Ramaya Rabasa, Ramaya Rabasa. Sekali lagi angkat tanganmu, ibu-ibu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu. Haleluya. Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Oh Ramasangkarabaya Rabas. Ramasangkarabaya Rabas. Ramasangkani kau wanita, menyenangkan Tuhan. Oh Rabaya Rabas. Barang siapa haus, kau beri minum. Barang siapa haus, kau beri minum. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin menyenangkan. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin menyenangkan. Menyenangkan Tuhan harus orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, dagingnya saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Maria ambil minyak narwastu yang harum mahal. Ya Rabasa Karabayasa. Tuhan minta hari-hari ini minyak narwastu yang mahal, 1 tahun upah. Tuhan bilang sama orang kaya muda ini, jual hartamu, lalu datang ikut aku. Bagikan orang yang miskin, yang membutuhkan. Apa yang kita buat? Kumpul,
meninggalkan jam-jam ibadah. Terima kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga waktu ada kesulitan Tuhan bikin mujizat. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagi dari hati yang ingin menyenangkan, hati yang rindu menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkan senang hati, hanya kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari-hari ini berlimpah-limpah, agar kita jadi berkat, jadi saluran berkat. Pergilah, jadilah berkat. Bersaksilah, penuhilah tempat ini dengan jiwa-jiwa, dan Tuhan memakai hidup saudara. Karena itu terima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati, mari kita katakan amin.